Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Tips dan trik hadapi debt collector leasing baik di jalan maupun di rumah dan mau tarik kendaraan Anda secara paksa secara lengkap. Dan pertama, tenangkan ketika Anda menghadapi ini semua, tenangkan diri Anda dan hadapi dengan tenang dan sabar. Di sini juga saya akan bagikan tips agar enggak kena jebakan Batman DC leasing dengan alasan membawa negosiasinya di kantor leasing. Inilah tips dan triknya. Pertama, hal pertama yang harus ditanyakan ialah identitas resmi dari kolektor baik KTP maupun ID kantor atau perusahaannya. Anda bilang, mohon maaf Pak debt collector, Anda kan dari perusahaan resmi, Anda bukan penegak hukum dan juga bukan aparat. Kami mohon minta KTP dan ID dari perusahaannya. Jika ada Anda foto, apabila sebagai bukti, apabila debt collector tak mampu menunjukkan hal tersebut, suruh balik dan kembali di lain waktu dan tolak dengan sopan karena dia juga manusia punya hati nurani. Dan Anda dilarang untuk memprovokasi mereka semua. Kedua, setelah itu pemilik kendaraan berhak menanyakan identitas lainnya, yakni kartu sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Jadi tanyakan mereka, jika mereka debt collector memang terregistrasi, harus terregistrasi di APPI. Ketiga, selain itu penagih juga harus memiliki surat kuasa dari perusahaan finance saat hendak mengambil kendaraan yang belum melakukan pembayaran tagihan. Jadi minta ke mereka semua surat kuasa dari perusahaan finance-nya. Biasanya berlaku 7 hari ketika diterbitkan. Keempat, debt collector harus memiliki sertifikasi jaminan fidusia. Jadi jaminan fidusia ini penting. Anda tidak bisa langsung ditunjukkan, langsung percaya, tidak bisa. Anda harus cek itu di Menkumham karena ada nomornya. Itu bisa online kok. Bila penarik tak memiliki keempat surat tersebut, pemilik kendaraan diimbau tak memberikan kendaraannya dengan sopan dan tolaklah dengan santun. Mohon maaf Pak, lengkapi semua ini dan baru bisa datang lagi. Ketika fidusianya, mohon maaf Pak, saya simpan dulu fidusia foto, saya cekin ke absanya. Besok atau lusa saya akan datang kantor Bapak. Datang aja nggak apa-apa kantornya, tapi jangan bawa kendaraannya Anda yang bermasalah. Anda naik Gojek atau naik Grab gitu loh. Jadi itu. Terus apakah setelah 4 syarat terpenuhi DC leasing bisa tarik paksa kendaraan Anda? Nanti dulu sob. Ini permainannya yang kita bisa lakukan negosiasi. Karena MK sudah memutuskan, Mahkamah Konstitusi, pihak leasing atau debt collector tidak boleh menarik atau menyita sembarang kendaraan nasabah meski gagal bayar. Keputusan itu tertuang dalam putusan MK nomor 18 PUU 17/2019 yang dirilis pada 6 Januari 2020. Dalam keputusan tertulis aturan MK ini menggugurkan aturan sebelumnya yang membolehkan leasing mengeksekusi sendiri jika terjadi kredit macet lewat jaminan fidusia tadi. Terus disebutkan juga terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji uang prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan sekarang, nah ini hebatnya, kita arahkan mereka untuk melakukan gugatan sederhana atau kita akan gugat jika mereka melakukan tindakan paksa penarikan. Jadi jika debitur keberatan kendaraannya diambil meski uang prestasi, maka pihak leasing tidak boleh mengambil paksa. Leasing boleh mengambil kendaraan jika sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kebanyakan leasing tidak akan mau melakukan gugatan sederhana karena ini akan merugikan mereka. Ini dia. Dan leasing kita persilakan melakukan gugatan sederhana dan di sini mereka tidak mau lakukan itu. Kenapa coba? Anda dijamin dimenangkan hakim tunggal karena kalau dijamin gugatan sederhana hanya hakim tunggal dan panitera dan itu berlaku hanya 25 hari. Karena kita bisa meminta agar hati nurani hakim agar memberikan keringanan kepada kita. Kita kasih logika pembelaannya gini. Jika kita kredit motor atau mobil untuk jangka waktu 3 tahun, lantas setelah memasuki tahun ketiga tiba-tiba kita tidak mampu membayar cicilan itu, adilkah jika dalam kondisi tersebut mobil motor kita disita? Dan benarkah mobil motor
kita boleh disita. Ingat, sebelumnya kita sudah membayar DP 20-25% dari harga. Dan selama 2 tahun kita sudah membayar cicilan dengan tertib. Artinya dari sisi keadilan, hak kita terhadap motor atau mobil tersebut jauh lebih besar dibandingkan hak dari pihak bank atau leasing. DP plus cicilan 2 tahun. Apalagi sekarang lagi COVID dan Corona gitu. Dan kita minta keringanan kepada hakim. Insya Allah hakim akan mengabulkan keringanan pada kita. Dan di sini kenapa DC tidak mau? Ini kuncinya. Dan bagaimana jika DC mengambil paksa atau mengadali kita untuk mengambil kendaraan kita, tapi kita tidak tangan atau apapun. Nah, ini nanti akan saya bahas bagaimana caranya Anda gugat sederhana, melakukan gugatan sederhana kepada si perusahaan leasingnya. Insya Allah itu Anda akan dimenangkan karena gugatan sederhana bayarnya cukup murah sob. Jadi gugatan cukup murah. Nanti insya Allah saya akan bahas setuntas-tuntasnya dan bagaimana juga di situ saya akan bahas juga tentang cara menggugatnya seperti apa gitu. Terus bagaimana jika DC yang menarik motor atau mobil di jalan dengan sikap yang tidak menyenangkan, menggertak atau mengancam misalnya. Jadi korban harus berani. Jadi kalau keempat tadi ini masih marah-marah, seharusnya korban harus berani lapor polisi kalau merujuk pada ketentuan KUHP, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector bisa dijerat hukum. Dalam hal debt collector tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di muka umum, maka ia bisa dipidana dan pasal penghinaan yaitu pasal 310. Barang siapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dan dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dalam hukuman penjara selama 9 bulan. Atau Anda bisa menggunakan pasal 335 ayat 1 KUHP juga, atau dapat juga dijerat dengan pasal 362. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi kalau ini kena langsung ditahan karena di atas hukumannya 5 tahun ke atas. Atau pidana denda paling banyak Rp900 dan jika dilakukan dengan kekerasan bisa juga digunakan pasal-pasal lainnya. Demikian dari saya. Kalau Anda mau butuh komen atau jawaban, silakan Anda datang subscribe YouTube saya Ridwan Bali. Udah gitu Anda buat komen di situ. Tapi mohon maaf, jelaskan dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya sehingga saya bisa memberikan jawaban yang baik gitu. Kalau tidak dijelaskan juga sulit gitu. Kalau Anda masih kurang mau WA, mau gabung WA grup saya, silakan ke 0815575 0-nya 4 kali. Dan di situ Anda ikutin petunjuknya, akan saya arahkan ke WA grup SKDA-nya, temporary SKDA, Uber temporary SKDA. Dan di situ kalau Anda ada mau bertanya, silakan ceritakan kronologi kejadiannya. Saya akan bantu Anda menghadapi kredit dari pinjol, leasing, terus KPR, bank dan yang lainnya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau Anda berkenan dengan jawaban saya di sini, dengan YouTube saya ini, mohon bayar dengan Al-Fatihah. Kalau dengan doa terbaik, kalau Muslim tambahkan Al-Fatihah, salat Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.